bisa terbaca. Iya, kan kita nanti bisa input apapun ya, bukan hanya iPhone 10 aja gitu ya. Baik ya, sudah ya. Nah, kalau sudah, apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah kita mau tuliskan kan ya, kita mau tuliskan ke Excel sheet. Nah, apa yang kita lakukan? Kita balik lagi nih ke activities. Ya, activities ya. Di sini tulis write. Oke. Write apa? Write range. Nah, ini write range ada beberapa nih. Ya, kalau saya tulis write kemudian range. Ya. Write range. Write range ada dua nih. Jangan sampai salah. Yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih yang workbook. Kenapa? Karena kita belum punya Excel sheet-nya kan. Kita ambil yang workbook di sini. Oke, kita ambil yang workbook, kemudian kita taruh di mana di sini? Kita taruh di bagian paling bawah aja lah. Ya, kita taruh bagian paling bawah. Oke, kita taruh bagian paling bawah. Ya. Nah, di sini apa yang kita mau tuliskan? Nah, sekarang kalau saya balik lagi nih, ya. Kalau saya klik bagian do. Klik bagian do. Kalau misalkan masih seperti ini, klik bagian do, kemudian klik variabel, ya, variabel ya. Ini kita lihat di sini nih. Ini rupanya ada variabel output nih dari yang do terakhir ini nih, dari extract structure data. Apa nih? Extract data table, tabel yang tadi ya, tabel yang kita udah ambil tadi. Nah, tapi scope-nya di sini itu cuma do aja. Artinya kalau saya punya activity yang lain di sini di luar dari do sini nggak bakalan saya bisa pakai data ini. Ya kan? Ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita lakukan adalah saya rubah nih scope-nya nih, ya. Scope-nya di sini saya rubah, ganti kalau saya drop down di sini, ganti ke pengambilan data. Pengambilan data itu apa? Pengambilan data itu yang paling besar di sini, yang saya tulis di sini, pengambilan data dari marketplace. Artinya apa? Kalau saya punya activity dimanapun di dalam pengambilan data di sini, saya bisa ambil variabel output dari ini, dari si extract structure data uplink, ya, dari sini. Ya, sekali lagi ke bagian extract structure data uplink di sini, buka variables, ganti scope-nya jadi pengambilan data. Oke, dan satu lagi, kalau saya ke atas lagi ya, satu lagi ya, yang type into ini, ya type into. Nah, type into, kalau saya klik bagian type into di sini, ini ada variabel pencarian. Nah, di sini juga masih scope-nya do di dalam sini nih. Jadi dia nggak bakalan terbaca oleh aktivitas lain yang di luar itu. Nah, ini saya ganti juga nih, ya, jadi pengambilan data. Jadi dua-duanya, ya, si variabel ini ganti scope-nya ke scope yang paling general, yaitu pengambilan data. Ya, dua-duanya nih ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, ketika saya klik write range di sini nih, ya, muncul tuh variabelnya 2. Artinya apa? Saya bisa pakai, gitu kan? Saya bisa pakai, ya. Baik, nah sekarang gimana saya pakainya? Saya pakainya begini. Yang pertama di sini, ya, saya mau tuliskan hasilnya itu saya mau tulis di mana, gitu ya. Nah, saya tulis hasil /dataku.xlsx, ya, harus xlxx. Artinya apa? Ketika saya run, nanti dia itu akan create directory namanya hasil, kemudian akan create file namanya dataku xlxx. Lokasinya di mana? Lokasinya di sini, ya, di dokumen UiPath, latihan UiPath, ya, di sini yang kita sudah bikin proses name-nya, ya, atau project-nya. Oke. Nah, kemudian berikutnya apa? Berikutnya isinya apa, gitu kan? Nah, di sini isinya apa di sini? Di sini kita di sini apa yang saya mau tulis, gitu ya? Apa yang saya mau tulis di bagian sheet-nya? Ya, di bagian sheet-nya itu kalau di Excel sheet di bagian bawah sebelah kiri, ya. Nah, di sini saya tulis pencarian, ya. Pencarian. Jadi kalau saya tulis iPhone X, ya nanti iPhone X. Kalau saya tulis Lenovo, nanti muncul Lenovo.
ya. Dan yang terakhir, apa nih data yang terakhir ini? Yang terakhir ini apa isinya? Isinya itu adalah data table yang tadi kita scraping, ya. Apa nama variabelnya ini? Extract data table. Extract, ini sudah ada, tinggal kita press enter aja. Ya, sudah ada pilihannya, ini dia. Ya. Nah, ini sudah sampai sini. Coba saya cek, ya. Oke, ya. Nanti saya ulang lagi ya. Nanti saya ulang lagi ya. Kalau ada yang masih stuck itu nanti saya ulang lagi. Ini kita masih punya waktu 10 sampai maksimum tuh jam berapa Pak Kris? 11.30 lah atau 11.40 lah. 11.40 ya. Nanti saya ulang lagi ya kalau misalkan ya. Nah, kalau sudah sampai sini ya, sudah berhasil nih ya. Nah, sekarang kita coba ya. Saya coba nih ya, saya run. Saya run. Ya. Nah, sekarang kita tulis nih iPhone X ya. Saya klik oke, enter. Dia akan muncul. Ya, YouTube ya. Lokasi ya. Ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat nih hasilnya nih. Saya ini ya di bagian dokumen saya punya latihan UiPath. Ini dihapus dulu deh ya. Oke, ini dia latihan UiPath. Latihan UiPath, kemudian hasil ya. Tadi kan saya create-nya hasil ya. Hasil sekarang saya buka ya. Saya buka. Ya, ini dia. Ya, ini ada datanya nih ya. Jadi ada nama iPhone-nya, nama barangnya ya, header-nya nggak ada nih gitu kan. Judul kolomnya nih nggak ada gitu. Oh, ini harus saya perbaiki. Nah, kita lihat di sini ya. Bentar ya. Ini saya hapus dulu, don't save. Ini saya remove dulu hasilnya di sini ya. Saya remove dulu nih ya. Remove dulu hasil di sini. Saya balik lagi ke UiPath-nya ya. Ini kita lihat di bagian writing di sini ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, ini ada bagian yang harus kita cek di sini. Add headers. Ya, saya tambahkan headers-nya. Oke, ya, saya tambahkan header-nya di sini. Kemudian saya run lagi. Ya. Saya run lagi. Ya, ini saya tulis Lenovo ya, yang beda. Lenovo 260. Press enter. Ya. Oke. Diambil datanya ya, kemudian dituliskan ke Excel sheet ya. Dituliskan ke Excel sheet, kemudian ditampilkan. Iya ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat. Tercreate lagi directory-nya, kemudian saya buka dataku Excel sheet, open. Nah, sekarang baru nih kelihatan nih. Ada nama barang, URL, harga barang, dan di sini Lenovo 260. Gitu ya, Lenovo 260. Artinya sudah tercreate. Nah, sekarang saya coba lagi nih ya. Sekali lagi saya coba, nanti baru saya ulangi caranya. Saya coba lagi sekali lagi ya. Ini saya coba. Nah, sekarang saya tuliskan yang beda nih ya. iPhone 9. iPhone X ya. Oke. Nah, yang tadi saya nggak hapus ya. Yang tadi saya nggak hapus. Saya biarkan aja gitu ya. Saya udah punya saya sudah punya directory hasil, saya sudah punya file namanya dataku ya. Nah, ini sudah selesai. Saya buka lagi di sini dataku ya. Kemudian saya open. Nah, ini kita lihat.
Ini yang pertama Lenovo, yang tadi sebelumnya saya eksekusi. Ini yang kedua iPhone X. Nah di sini nih, ya kita bisa tulis macam-macam nih, tergantung dari apa yang kita mau akan pilih gitu ya. Saya mau barang apa aja. Lenovo, iPhone X, kemudian pencarian ketiga kita bisa pilih misalkan Android atau Asus dan sebagainya. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya hapus dulu ini ya, saya delete dulu. Nah, sekarang kita lihat ya. Iya, sudah. Boleh Diran, boleh ya, silakan Diran ya. Silakan Diran. Ya. Baik, ini saya ulang lagi atau gimana nih? Yang bagian right range-nya ini, Pak Kris. Bagian mana yang saya perlu ulang? Kalau yang cuma 1 atau 2 orang sih nanti bisa ikut rekaman aja lah. Kasihan yang lain udah 2 kali 3 kali. Oh iya. Ya betul ya. Tapi coba berhasil nggak itu ya? Dari Pak yang udah coba sampai terakhir berhasil nggak? Lanjut, aman dan bagus ya, sip ya, kelihatan. Coba aja cari lagi yang lain, sekali 2 kali, nanti kita di situ ada terlihat sheet-nya. Right range-nya gagal. Oke, baik ya. Saya ulang lagi ya. Nggak apa-apa ya Pak Kris ya, 5 menit aja Pak. Iya, Pak. Silakan Oke, Pak. ya. Silakan, Pak. Yang saya ulang dari mana ya? Bagusnya dari mana Pak Kris? Itu ada yang right range itu kayaknya. Right range aja ya. Salah Oke, dari lokasi right itu. range. Baik. Tinggal digeser aja ke bawah. Iya, betul ya. Yang salah. Kalau yang salah lokasinya perhatikan. Iya, betul. Nah, sekarang saya buang ya right range-nya ya. Oke, baik ya. Pertama, di data scraping, coba tolong dicek dulu satu-satu. Ini ya, cek dulu satu-satu ya. Di data scraping-nya, di bagian di sini, edit selector, itu pastikan di sini sudah dikasih tanda asterisk ya. Jadi kalau misalkan tadi ngambilnya dari iPhone X, udah diganti jadi asterisk. Kemudian di sini harus setelah diganti tanda X harus diklik di sini nih ya untuk validate. Hijau apa enggak? Gitu ya. Kalau hijau berarti sudah oke. Yang kedua nih ya, saya minta tolong dicek. Yang kedua, ini kalau saya klik di sini ada 2 variabel nih ya. Saya klik di sini ada 2 variabel, ada extract data, ada pencarian. Nah, ini di bagian sini nih, variabel, diklik variabel ada 2 nih, extract data sama pencarian. Tolong dua-duanya di scope-nya di sini diganti, scope-nya itu di pengambilan data. Jadi yang general gitu ya, di pengambilan data yang general. Oke, ya. Baik, kalau sudah dua-duanya di sini, nah sekarang kita right range ya, right range. Right range ini activities, di sini tulis right range. Workbook. Kenapa? Karena kan kita belum punya Excel-nya, ya. Nah, yang workbook, kemudian pilih yang paling bawah aja, yang di sini nih ya. Tapi dia masih dalam kotak, gitu ya. Masukkan ke sini, right range. Oke. Nah, kemudian ya sudah di sini ya. Ini ada tanda exclamation mark di sini nih, ya. Artinya ada yang masih kurang. Nah, pertama yang kita tulis apa? Yang pertama kali di atas tulis di sini, ya. Workbook path-nya, gitu ya. Ini kita tulis hasil slash data list ya. Saya tulisnya ya dataku XLSX. Ini saya hapus dulu ya yang ada di sini. Refresh. Ya, nggak ada ya, nggak ada hasil di latihan UiPath di sini. Nah, hasil dataku XLSX. Ingat nih pakai ini nih, ya tanda kutip 2 gitu ya. Kemudian di sheet-nya di sini, sheet satunya ganti sama pencarian. Kenapa? Kalau biar nanti kalau misalnya saya cari barang tertentu, nanti di bagian sheet-nya tertulis barangnya apa. Di sini pencarian. Sorry, maaf. Ya, ini langsung ada nih pilihannya pencarian. Langsung saya press enter. Oke. Nah, berikutnya data table. Data table-nya apa? Apa yang saya mau tulis di situ? Ini kan udah ada nih, extract data table. Tinggal tulis extract data table. Nah, gitu. Ya.
Sudah selesai, ini jangan lupa di bagian kanan, bagian propertiesnya, ini add headers-nya saya cek gitu ya, cek gitu ya. Sudah, pastikan kalau sudah kerja di right range ini tidak ada tanda seru di sini dan tidak ada tanda seru di bagian atas juga di sini, nggak ada. Jadi bebas tanda seru, artinya tidak ada sintaks atau tidak ada variabel yang hilang. Sudah selesai di sini ya, sudah selesai. Kemudian coba kita run. Nah, kita run. Oke. Saya tuliskan di sini iPhone X. iPhone X muncul pilihannya, dituliskan ya, diambil datanya, dituliskan ke Excel sheet, direktorinya di create, filenya juga di create. Ya. Nah, ini kita lihat di sini. Sekarang saya punya direktori namanya hasil ya. Saya punya folder namanya hasil. Kemudian diklik, ini datakunya ya. Saya lihat di sini sudah berhasil tidak? Nah, ini sudah berhasil. Oke ya. Nah, kalau kita mau run lagi, jangan lupa si datakunya ini saya di close dulu. Gitu ya, di close dulu, saya balik lagi ke sini, saya run lagi nih. Ya, saya run lagi. Ya. Kemudian di sini kita tuliskan lagi, misalkan Lenovo X270. Ya, Lenovo X270 muncul datanya, ya, sama kayak tadi dituliskan lagi, kemudian dituliskan di file dataku.xlx. Karena filenya sudah ada, jadi nanti dituliskan di sheet berikutnya. Ini kita lihat ini, ya, kita buka, dia dituliskan ke sheet berikutnya, Lenovo 270. Ya, X270. Dan seterusnya. Jadi saya bisa run lagi ini ya untuk cari data yang lain. Ya. Baik, seperti itu ya. Kita lihat di sini apa masih ada pertanyaan. Berhasil, wah bagus ya. Angga, Pak Daud. Judul kolomnya, judul kolomnya ini nih. Jangan lupa di right range-nya di sini dicek nih si add header-nya, gitu ya. Di right range-nya di sini cek add header. Kalau dicek add header itu pasti ada, ya. Dan jangan lupa tadi pada saat data scraping, kolom 1, kolom 2, kolom 3-nya dikasih nama. Kalau enggak nanti cuma kolom 1, kolom 2, kolom 3, ya. Baik, apalagi nih Joseph header. Ya, oke. Pak, type file harus SLX. Bisa, CSV juga bisa, ya. CSV juga bisa. Tapi di sini Excel dulu lah ya, yang apa namanya yang mudah ya. CSV juga bisa, ya. Itu bisa nggak ganti di aplikasi di beberapa, gini ya, yang namanya otomasi gitu ya, itu bisa nggak di aplikasi di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah, untuk tiap aplikasi dan tiap apa namanya tiap marketplace dia punya struktur data yang beda-beda gitu. Jadi proses scraping ini hanya untuk eBay. Kalau misalkan yang lainnya Anda harus scraping ulang kayak begitu. Ya. Jadi harus scraping ulang. Ya, data strukturnya kan ada yang ke bawah, ada yang ke kanan gitu ya. Apa namanya? Kayak kolom kayak begitu. Ya, itu bisa beda-beda. Tapi intinya adalah kita bisa ngambil secara otomatis data dari marketplace. Alhamdulillah bisa ya, bagus ya, Mas Daud, Pak Daud ya. Oke, baik, sip ya, Mas Aris, Pak Aris, LKP, Aris Komputer. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti sebagai developer harus rajin cek Mas ya, karena bisa berubah. Betul sekali. Jadi kalau misalkan interface-nya berubah, kita harus update ya, ininya programnya gitu. Programnya kita harus update ya. Diterusin Pak. Udah selesai nih. kalau sudah selesai ini sudah selesai ya. Jadi mungkin ada hal yang perlu saya tambahkan. 2 menit aja ya, 2 menit ya. Tadi kan ada yang tanya, Pak, kalau pakai Chrome gimana gitu ya, atau pakai yang lain. Nah, sekarang kalau saya klik home di sini nih ya, klik home ya. Kemudian saya klik bagian tools di sini
di sini ada extension nih ya. Jadi extension ini si UiPath ini bisa kita pakai web browsernya Chrome, Edge, Silverlight, Firefox ya, dan juga remote desktop sama Citrix ya, Citrix. Kalau misalkan rekan-rekan apa ya, remote PC itu kan bisa pakai Windows Remote Desktop, kita masukkan IP, atau pakai Citrix, kita pakai private channel kayak begitu. Tapi sifatnya dua-duanya itu adalah remote desktop. Gitu. Ini bisa ya. Tapi ini kita harus kita harus install extensionnya. Yang kedua, ketika kita pilih tadi open browser, ini open browsernya. Nah, di sininya harus diganti nih, jangan lupa di inputnya di sini browser type-nya apa? IE kah, Firefox, Chrome atau Edge. Lupa, tadi kan kita nggak pilih apa-apa. Ya kalau nggak pilih apa-apa, itu akan pilih yang default. Defaultnya itu adalah IE, gitu. Nah, di sini nih, di sini harus diganti juga, ya. Misalkan Firefox, Chrome atau Edge. Nah, oke. Tapi ingat lagi ya, kalau misalkan ini saya langsung ganti, misalkan Chrome misalkan gitu ya, itu belum tentu juga. Kenapa? Karena kita harus scraping lagi dari awal. Jadi dia harus definite aplikasinya apa dan sebagainya. Ya. Baik, apalagi pertanyaannya di sini? Ya, Pak Anton. Sorry, bentar. Bisa di-save atau gimana project ini, Pak? Oke. Kalau kita save-nya, kita klik save, ya. Di latihan UI. Jadi ketika saya create proses, dia akan create directory under UiPath. Namanya latihan UiPath. Nah, di sini apa yang kita perlu copy di sini nih ya. Sebenarnya kalau misalkan Pak, saya udah buat nih, saya mau ngasih ke teman saya gitu ya. Yang saya kasih yang mana Pak? Ininya dua nih. Ini ya, pengambilan data dari marketplace di sini yang tadi kita create ya, new new sequence-nya sama project JSON filenya ini. Udah ini aja dua ya. Ini kita save. Ini dua ini cukup ya. Yang lainnya ini adalah environment. Ya, environment sama hasilnya. Ya, ini kan kita lihat hasilnya. Kemudian apalagi pertanyaannya? Pak, apa bisa running XE atau Android? Oke. Nah, ini kalau ini bagus nih ya. Kalau misalkan ada yang tahu nih. Jadi kalau misalkan language itu ada dua kan ya. Ada yang namanya compiler, ada yang namanya translator. Kayak inilah ya. Kalau compiler itu berarti kan langsung ke bahasa mesin gitu ya. Tapi kalau yang apa istilahnya, translator atau gimana gitu ya. Jadi dia itu bahasa tingkat tinggi, dia akan turunin ke bahasa tingkat rendah dulu, baru dikompil. Nah yang di sini ya itu tidak bisa langsung ke XE. Jadi dia karena kita buat programnya itu VB.NET ya. Jadi VB.NET dibikin jadi XML ini, dan XML ini hanya bisa running di UiPath gitu ya. Jadi kita harus punya studionya. Lanjut, bisa save script agar running tanpa harus buka studio? Tidak bisa, kecuali robot. Jadi kalau robot itu setelah selesai begini, ya, maksudnya gini ya, kita publish di sini. Tadi Pak Chris sudah jelaskan sebelumnya, publish, nanti dia akan kirim scriptnya ini ke orkestrator, ya. Nah, di klien, ya, misalkan saya punya klien nih, ya, perusahaan A, di sana install si studio. Nah, saya kirim nanti nih si robotnya ini ya, saya kirim ke sana. Nah, robotnya ini di klien kita itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dibuka, nggak bisa dirubah dan sebagainya, ya seperti itu. Oke. Berpengaruh nggak kalau ketikannya pakai huruf besar? Ketikan apa nih? Oh, kalau variabel, iya betul ya. Jadi bahasa ini ini ya si UiPath ini dia istilahnya itu case sensitive ya. Jadi kalau saya buat variabel pencarian begini nih ya, pencarian misalkan gini lah ya. Ini kan saya tulisnya pencarian ya, pakai huruf kecil nanti dia muncul tuh pencarian. Tapi kalau saya pakai huruf besar P-nya nih ya, pencarian dia akan ke pencarian yang huruf kecil ini gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya bikin dua variabel, satu pencarian P-nya huruf kecil dan satu lagi pencarian P-nya huruf besar, itu dianggap dua variabel yang berbeda. Jadi
bisa saya bilang di sini adalah case sensitif untuk variabel. Apalagi nih. Udah ya, itu aja. Silakan Pak Kris. Terakhir nih, Wahyu Krisna nih. Ini kodenya based on VB, Pak, atau si Crash. Dulu pakai si Crash, tapi sekarang sudah pakai VB.net. Ya. Tadi Pak Kris sudah jelaskan kayaknya yang pertama ya. Udah, itu aja Pak Kris. Saya pikir ya, terima kasih sekali teman-teman, rekan-rekan ya untuk mau mengikuti ini sampai selesai. Dan kalau ada pertanyaan silakan nanti di grup. Dan ya tetap semangat ya. Dan kalau ada masalah sekali lagi ya silakan di grup. Nanti kalau pertanyaannya ke saya nanti saya akan coba bahas ya, saya akan jawab. Terima kasih sekali lagi ya. Saya kembalikan ke Pak Kris. Kita berikan aplaus untuk Pak Kulis. Ya, terima kasih. Oke, rekan-rekan, saya minta waktu sebentar, 5 menit ya. Jadi pertama, sebentar saya mau present. Mana nih presentnya? Present. Present. Oke. Teman-teman tampil ini kah? Tampilan saya menti.com. Halo, kelihatan kah? Ya, oke. Teman-teman ke www.menti.com. Oke. www.menti.com. Lalu masukkan 663930 kodenya. Lalu submit. Ya. 663930. Nah, di situ ada pertanyaannya. Kita ingin respon rekan-rekan semua. Ketikkan 2 kata di pikiran Anda tentang workshop online ini. Ya, masukkan 2 kata. Silahkan masukkan 2 kata. Saya kasih waktu 1 menit. Silahkan aja, bebas. Di sini kita tidak tahu siapa yang mengetikkan, 1 orang. Oke, silahkan ketikkan terus. Kata apakah yang banyak muncul? 10 orang berespon, 11, 12, 14, 15, 17. Oke, 17. Tadi harusnya ada 36 orangan harusnya. Kita tunggu. Kata apa yang muncul? Kata apakah yang muncul? Kata apakah yang menjadi pemenangnya? 22 orang. (22), 23. Kata apakah? Saya tunggu sampai 30. Kata apakah yang akan muncul? Oke. 25. 5 orang lagi, saya tunggu responnya. Ayo, 5 lagi. Silahkan. Masih online, harusnya masih ada 35 orangan. 4 orang lagi.
4 orang lagi, oke. 3 orang lagi. 3 orang lagi. Saya tunggu 3 orang lagi untuk memasukkan 2 kata di pikiran Anda. Halo? 3 orang lagi. Kemanakah yang 3 orang? 3 orang.